Selamat pagi. Haleluya. Biasa kita orang pakai kose itu ngomongnya haleluya perempuan biasanya. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Laki-laki juga laki-laki. Haleluya. Yang ceweknya mana nggak mau kalah? Haleluya. Oke, yuk. Nah teman-teman, 1 bulan ini tema kita itu loving people. Kita mengasihi sesama kita. Dan inilah kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah kalian kemarin udah di bagian kelompok ya. Udah ke bagian kelompok semua ya. Udah masuk grup kelompok belum? Udah dibentuk enggak grupnya? Udah, oke. Di bulan berikutnya kita akan mempraktekkan apa yang kita sudah bahas selama 1 bulan ini ya. Ya apa yang kita bahas selama 1 bulan ini dan tentunya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita bukan hanya sekedar tahu firman, tapi kita belajar mempraktekkan. Amin. Kita belajar mempraktekkan, melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Seperti yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan itu mengasihi kita, ya, mengasihi kita itu dengan tidak ada alasannya. Karena dia sayang sama kita. Dan Tuhan pun mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Bahkan kalau kita belajar kemarin, Kak Santi sempat bahas tuh. Kita mengasihi sesama kita bukan hanya kepada orang yang baik sama kita. Kita bukan mengasihi sesama kita bukan hanya kepada orang yang yang nyenengin kita. Tidak. Tapi kita belajar mengasihi sesama kepada semua orang. Juga kepada orang-orang yang mungkin nyakitin kita, bencekno, nyebelin kita. Ingat gak kemarin? Ya. Kita belajar mengasihi kepada orang juga yang menyakiti kita. Nah sedikit Kenny sharing hari ini. Kenny pernah mengalami hal ini. Ya, ada satu momen di mana Kenny itu merasa kesel banget sama orang ini. Kesel sekali. Kesel sama orang ini sampai Tuhan itu udah ngingetin Kenny berulang-ulang kali supaya ngampunin dia. Ada poin terakhir yang Kak Santi bahas kemarin apa? Untuk kita belajar bisa mengasihi sesama kita, kita harus belajar bilang kiri kanannya mengampuni. Ya, udah mengampuni belum? Nah, itu poin terakhir yang Kak Santi sempat bahas. Nah, Candy sempat belajar waktu itu. Candy kesel sama orang ini. Karena orang ini nyebelin banget dan sempat mempermalukan Candy di depan umum. Wah, kalian pernah gak dipermalukan di depan umum? Pernah? Ada yang pernah? Tadi ada yang ngomong pernah. Ada? Hah? Kok hilang suaranya? Candy dipermalukan depan umum. Dan itu kepada orang-orang yang waduh. Malunya Candy sampai Candy itu marah, kesel sama orang ini. Tapi beberapa hari setelah itu Tuhan itu ngingetin Candy, ayo ampuni dia, kasihi dia, ampuni dia. Candy itu bertanya-tanya, Candy debat, maksudnya kayak apa? Tuhan suruh mengasihi, Candy ngomongin sama Tuhan, tapi dia tuh nyakitin aku Tuhan. Dia tuh nyebelin Tuhan, gimana caranya aku bisa mengampuni dia? Aku masih sakit hati. Tapi Tuhan bilang, ayo ampuni dia. Sampai Tuhan kasih ilustrasi sama Candy. Banyak hal yang Tuhan ajarkan buat Candy untuk bisa mengampuni dia. Tapi Candy masih berkeras hati. Sampai satu ketika Candy harus harus bermasalah lagi dengan orang ini. Tapi masalahnya waktu Candy bermasalah sama orang ini. Itu kesalahan Candy sendiri. Ya, kesalahan Candy sendiri. Dan di situ Tuhan ngajarin Candy belajar minta maaf sama dia, Candy belajar untuk mengampuni dia, ketemu sama orangnya, akhirnya Candy minta maaf, Candy mengampuni, kita saling rekonsiliasi, ngobrol dan selesai. Nah, hari ini Candy mau bilang begini, kenapa sih kita harus belajar mengasihi sesama kita? Nah, kenapa kita harus belajar mengasihi sesama kita? Randy Pangalila. Kenapa? Kenapa kita harus belajar mengasihi sesama kita? Karena itu yang diajarkan Tuhan sendiri. Karena diperintah oleh Tuhan. Karena diperintah Tuhan. Marco. Kenapa kita harus mengasihi sesama kita? Karena itu ada diajarin di firman Allah. Diajarin firman, rohani semua ini.
Karena Tuhan sudah mencontohkan, kita harus ngelakuin. Wah, karena Tuhan sudah mencontohkannya. Wah, kerennya cewek-cewek sekarang nih. Kenapa kita harus mengasihi sesama kita? Seperti yang sudah diajarkan Tuhan. Seperti yang sudah diajarkan Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih kita Tuhan. Oke, Lili. Tuhan udah mengasihi kita terlebih dahulu. Kewajiban sebagai Kristiani. Kewajiban sebagai orang Kristen, wow. Bagaimana kita sudah memaafkan orang, nanti kita akan dimaafkan oleh Tuhan. Wah, apa yang kita perbuat kepada orang lain itu juga akan dikerjakan buat kita. Amin. Wah. Nah, Karena itu perintah dari Tuhan. perintah dari Tuhan. Ayo bertiga, jawab. Kenapa? Oke. Oke teman-teman, itu jawaban kalian udah bener dah. Kenapa kita harus mengasihi sama kita? Karena jelas sekali firman Tuhan mengatakan Tuhan ngajarin kita tentang kasih itu sendiri. Kini akan baca Markus 29. Ya, Markus 29 ayat Markus 12 ayat 29 30 sampai 31. Markus 12 kita akan mulai, demikian firman Tuhan. Markus 12 ayat 29 30 sampai 31. Ada? Markus 12, kini akan bacakan aja. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perhatikan ayat 31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tidak ada hukum yang dapat menentang apa yang Tuhan sudah ajarkan. Di ayat 31 dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berapa minggu lalu, berapa bulan yang lalu kita sudah diajarkan tentang mengasihi diri kita. Mengasihi diri kita. Waktu kita belajar mengasihi diri kita akan belajar juga, kita akan bisa juga mengasihi orang lain. Karena gini, kita akan ngerti dicubit itu sakit. Benar gak? Kalau kita cubit diri kita sakit, maka kita tidak akan melakukan itu kepada orang lain. Karena apa? Karena kita tahu dicubit itu sakit. Nah, firman Tuhan mengatakan kenapa kita harus belajar mengasihi orang lain? Karena itu perintah daripada Tuhan, itu kehendak Tuhan, itu yang Tuhan ajarkan buat kita dan kita mau praktekkan itu dalam kehidupan kita. Ya, dua hukum ini tidak bisa dipisahkan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Nah, bulan berikutnya kita akan belajar mempraktekkan apa yang harus kita lakukan dalam hal mengasihi sesama kita. Dari kelompok-kelompok yang sudah dibagi, ya ada kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan. Membagikan sesuatu mungkin, ngerjain sesuatu mungkin. Kenny pernah ngelakuin hal ini juga waktu sebelum Kenny di sini pun. Kenny pernah ngelakuin hal itu waktu Kenny masih di Lampung juga. Kenny belajar berbagi kepada anak-anak jalanan, ya ketemu dengan orang-orang di pinggir jalan, mengasihi sesama kita. Karena itu kehendak Tuhan. Tahu nggak? Waktu kita belajar melakukan hal ini, Kenny pernah tuh. Di sini, kalau nggak salah di sini, Kenny sama Ceheni kalau nggak salah. Waktu itu kita pergi keluar, waktu itu bagi-bagi nasi, kasih nasi. Tapi orang itu sebenarnya dia nggak butuh nasinya, dia butuh duit. Kenapa? Karena dia ini tukang becak, dia nggak dapat apa ya namanya, tidak dapat penumpang, nggak narik satu hari itu, dan dia butuh duit. Ya Kenny kasih nasinya. Tuhan gerakin, kasih duit dia. Akhirnya Kenny kasih duit. Awalnya itu berat banget rasanya. Karena gini, itu duit istilahnya duit terakhir Kenny saat itu. Tapi Kenny, Tuhan, oke Tuhan, kalau ini kehendak Tuhan, Kenny, aku mau belajar. Akhirnya Kenny kasih. Waktu Kenny kasih, Kenny lepas duit itu, diambil sama orang itu. Kalian tahu Tuhan kasih sukacita tersendiri buat Kenny. Yang tadinya sebelum ngasih itu kayak ini duit terakhir nih. Itu kejadiannya itu depan Ramayana sana.
Tahu Ramayana ya? Di pengkolannya itu, kejadiannya di situ. Nah, Tuhan mau kita belajar mempraktikkan ini. Amin.